Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Menyamar jadi tukang ojek, begal sadis diringkus Reskrim Polresta Denpasar. Seorang pekerja proyek ditemukan tewas, tergeletak di lantai dasar villa. Puluhan hektar sawah di Subak Abasan, Desa Sebung Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung, terancam gagal panen. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dan wisatawan dari ulah preman, Satuan Pol Air Polres Bangli rutin melakukan patroli baik di darat maupun di perairan Danau Batur. Danau Batur merupakan salah satu ikon pariwisata dunia di Kabupaten Bangli. Untuk itu Polres Bangli akan memastikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan dari ulah preman yang belakangan membuat resah. Menurut Kasat Pol Air Polres Bangli, AKP Iwayan Suyasa, Polres Bangli juga akan mengajak masyarakat dan wisatawan untuk sama-sama menjaga ketertiban. Tetap melaksanakan kegiatan Harkamtibmas. Jadi Harkamtibmas itu meliputi satu kegiatan patroli, kemudian melakukan edukasi terkait kegiatan yang ada di pesisir Danau Batur. Jadi nihil ada hal-hal yang sifatnya menjolok terkait dengan kegiatan-kegiatan premanisme. Jadi karena masyarakat kita sudah menyadari bahwa wilayah kita adalah objek wisata. Mereka semuanya bekerja di objek wisata, di samping itu juga di pertanian. Jadi sering kami melakukan edukasi terkait dengan kegiatan Harkamtibmas. Danau Batur merupakan salah satu objek wisata menarik yang menyedot banyak ribuan wisatawan asing setiap hari. Meski demikian, kondisi tersebut bisa menjadi lahan subur praktek premanisme. Sudah bukan rahasia, pemilik perahu dengan berbagai modus kerap meminta bayaran lebih dari wisatawan yang hendak ke Trunyan dan berbagai tempat lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini tengah giat membangun wilayah pedesaan agar masyarakat bisa menikmati perekonomian yang lebih merata. Dalam simposium ASEAN China dan United Nations Development Program atau UNDP yang berlangsung di Sanur, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah tidak hanya membangun desa, namun juga memberdayakan perempuan di desa dan peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan. Saat ini menurutnya ada sekitar 75.000 desa di seluruh Indonesia yang masuk kategori desa maju, desa mandiri, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Dan pemerintah konsisten mendorong pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan membangun desa. Kami juga ingin belajar dengan negara-negara maju termasuk China dan bantuan UNDP juga untuk dapat memastikan bisa mengimplementasikan berbagai pembangunan yang merata guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa. Tidak kurang dari 75.265 desa di seluruh Indonesia dalam kelompok kategori desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan masih ada yang sangat tertinggal. Indonesia akan terus kerja keras, berjuang untuk meningkatkan kualitas desa di seluruh Indonesia. Simposium ASEAN China UNDP ke-7 merupakan ajang kolaborasi negara ASEAN, Tiongkok, dan UNDP untuk memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Simposium ini juga menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama antar desa di Asia Tenggara, pengembangan dalam desa wisata, desa digital, dan One Village, One Product, atau yang dikenal dengan nama OVOP.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Bangli sudah mulai berjalan. Untuk tahap awal, program ini baru berjalan di Kecamatan Tembuku di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1. Kodim 1626 Bangli menyatakan siap membantu dan menyukseskan program strategis nasional untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Menurut Komandan Kodim 1626 Bangli, Letkol Kavaleri I Ketut Artanegara, jajarannya siap membantu dan mengawasi program makan bergizi gratis agar berjalan lancar. Ia juga memastikan menu yang disediakan sesuai dengan prosedur. Begitu juga pendistribusian makanan akan tepat waktu. Dandim meminta seluruh lapisan masyarakat mendukung program ini. Perlu kita awasi adalah terkait dengan yang pertama kondisi dan menu makan yang akan diberikan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua bagaimana distribusinya di sekolah-sekolah yang mendapat makan bergizi. Artinya tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat jumlah. Nah, ini menjadi program pemerintah yang perlu kita dukung dan kita sukseskan. Untuk tahap awal, program ini menyasar sekitar 1.300 siswa sekolah, mulai dari tingkat PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama di Kecamatan Tembuku, Bangli. Sementara kecamatan lain masih menunggu kesiapan dapur umum. Program makan bergizi gratis ini dicanangkan pemerintah tanggal 6 Januari 2025. Namun program tidak berjalan mulus karena belum semua daerah siap melaksanakan. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.